tanpa paksaan, itu adalah emansipasi sejati. Kita kan mikirnya emansipasi harus perempuan yang menjadi pemimpin, perempuan yang harus ada di depan, digembar-gemborkan untuk perempuan-perempuan yang harus bisa setara dengan laki-laki. Dalam hal menyusui saja, perempuan itu tidak diwajibkan loh sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PPS, Podcast Pikiran Santri. Tempatnya obrolan santai, penuh makna dan tentu saja membawa semangat santri ke setiap telinga. Seperti dawuh Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki, selamanya engkau tetap santri. Di sini kita akan berbagi kisah inspiratif, pengalaman berharga, dan pandangan luas dari para santri, alumni hingga tokoh pesantren. Semua terangkum dalam percakapan hangat yang semoga bisa menjadi pencerahan sekaligus motivasi. Saya Ria Amelinda, siap menemani Anda melami dunia santri yang penuh cerita, nilai, dan keberkahan. Yang tentunya hari ini kita mendatangkan tamu spesial, Kak Rina Cinta sebagai The First Runner-Up Duta Emansipasi Jawa Timur 2025. Halo Kak Cinta, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik sekali dan cukup tersanjung ya dapat diundang ke podcast Pikiran Santri ini. Sudah berapa tahun mondok di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah ini Kak? Kalau Cinta sejak dari lulus SD ya, berarti SMP, kemudian dilanjutkan ke SMK, dan sekarang kuliah terhitung kurang lebih 8 tahun lah. 8 tahun mondok dan sekarang masih menjadi santri aktif dan baru saja dinobatkan menjadi Duta Emansipasi Jawa Timur 2025. Masya Allah, sangat luar biasa sekali ya Kak ya. Gimana sih Kak perasaannya pada malam itu waktu Kakak dinobatkan sebagai Duta Emansipasi Jawa Timur, dan apa kesan yang paling berharga pada malam grand finalnya itu Kak? Sebenarnya kan dipanggil ke Surabaya itu kita masih ngejalanin tahap karantina kan. 3 hari karantina, dan ketika baru sampai di Surabaya kayak yang wow, ini rivalnya gak cuma lingkup Sukoharjo atau Situbondo aja ya, tapi seluruh Jawa Timur. Sempat ketika Cinta sendiri baca nama-nama finalis itu sempat kayak mikir ini bisa nggak ya gitu. Tapi kita kalau udah sampai sana, kita kan disuruh membuat semacam proker apa yang akan dilakukan di Duta Emansipasi itu selama 1 tahun. Dan di sana ketika melihat presentasi dari teman-teman juga, ya cukup menarik ya. Nyata nggak seburuk atau nggak semengerikan yang ketika dibayangkan waktu di kampus, waktu Cinta masih baca nama-nama finalis itu. Cuma hal yang paling berkesan ya tentunya dapat pengalaman baru, dapat teman-teman baru juga. Terus kakak-kakak juga dari DEJT 2024 juga hadir di sana, dan itu menjadi suatu hal yang kita kayak merasa punya keluarga baru gitu di sana. Kakaknya juga baik-baik banget. Selama karantina itu, dukungan dari kampus itu benar-benar membuat Cinta pribadi, jujur ya, kayak merasa terbebani, ini bisa nggak gitu? Bisa nggak membawa nama kampus sampai go Jawa Timur? Dan ketika malam grand final juga, takut gagal pasti. Tapi kayak merasa mencoba meyakinkan diri aja. Enggak, kamu punya kiai, kamu punya kiai As'ad, kamu punya kiai Fawaid dan seluruh masyaikh, kamu punya doa dari orang tua, doa dari para guru, doa dari para dosen juga, dan kamu pasti bisa. Dan hal yang paling berkesan itu juga dukungan dari dosen, dari para guru, dari orang tua pastinya yang malam itu juga kebetulan mendapat undangan. Dan cerita nih ya, 2 jam sebelum Cinta sendiri naik ke panggung grand final itu, ternyata mama tuh manggil, Cinta sini. Iya, kenapa? Ini kamu dapat dukungan dari Bupati Situbondo yang pada hari itu kayak semacam buat video, ayo dukung Rina Cinta. Jadi Cinta sendiri kayak, ini beban itu kayak tambah berat aja gitu. Kan saingannya juga lumayan berat ya. Jadi ya berkat doa dari para dosen, guru juga, ya teman-teman dekat, alhamdulillah bisa mencapai di titik ini.
Apa sih Kak yang menjadi motivasi Kak Cinta yang notabene masih menjadi santri aktif ya di Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah ini untuk mengikuti ajang Duta Emansipasi ini Kak? Motivasi pertama Cinta sendiri ingin membawa nama santri ya sebenarnya. Karena kayaknya jarang gitu ada santri aktif yang ikut ajang kedutaan. Itu. Yang kedua, dulu waktu Cinta masih SD, itu pernah ikut Mama jaga stand bazar di Situbondo, waktu itu acara pesta rakyat, dan melihat putra-putri daerah. Kebetulan putra-putri daerah yang sedang menyambut kedatangan Bupati untuk membuka acara pesta rakyat tersebut. Jadi Kak mikir, Cinta pribadi kan suka dandan ya, jadi Kak mikir, ih cantik ya bisa didandanin kayak gitu. Jadi waktu kecil tuh nggak ngerti kalau putra-putri daerah itu ternyata harus punya soft skill yang nggak cuma mampang cantik atau ganteng aja gitu. Dan ketika SMP mulailah dicari. Juga sering lihat ini kan Miss Universe atau Putri Indonesia. Nah di situ deh baru tahu, oh berarti putra-putri daerah atau kakak empuk Situbondo itu semacam begini ya, begini gitu tahap sampai mereka dipilih menjadi putra-putri daerah itu begini. Ya lumayan susah kan pasti, harus bisa menguasai public speaking, juga relasi harus banyak, harus banyak baca-baca juga. Dan itu sih yang menjadi motivasi juga, berarti cantik itu harus punya mindset yang bagus juga gitu. Jadi itu sih motivasi utamanya. Lalu apa Kak yang sesuatu yang Kakak persiapkan untuk mengikuti ajang ini, mungkin dari wawasan ya pastinya tentang emansipasi dan juga harus punya public speaking yang bagus. Dan apakah ada dukungan khusus dari lingkungan pesantren? Kalau soal dukungan tuh pasti ada. Jadi kampus tuh kan sebenarnya ini cerita lagi ya. Daftar itu waktu di rumah. Bulan Juni insya Allah. Kalau nggak Juni, Juli. Waktu Cinta kebetulan lagi pulang. Dan ketika ngelihat beranda Instagram tuh, ini ada pendaftaran Duta Emansipasi masih dibuka. Coba aja deh dulu daftar. Dan waktu itu kan ada nama instansi ya. Nah, Cinta tuh bingung, ini mau diisi apa ya? Apa nama dari Sukorjokas sendiri, atau nama pondok pesantren, atau nama kampus, atau gimana. Jadi masih belum berani waktu itu. Jadi Cinta kosongin dulu, dan coba daftar. Alhamdulillah masuk ke tahap selanjutnya, tahap 2. Di tahap 2 itu Cinta coba ngubungin pihak kampus, dan alhamdulillah dapat respon baik, dan digurukung juga. Ayo, apa yang dibutuhin? Kamu butuh bimbingan dari dosen atau gimana? Gitu. Di tahap 2 itu kebetulan interview online, dan kemarin tuh sempet miskomunikasi juga, karena kan posisinya ada di pesantren, sementara semua informasi itu dikirim ke WA-nya mama di rumah. Jadi pas waktu nelfon, ini kamu sekarang lagi interview gitu. Jadi agak kelabakan juga di sini ya. Langsung ke kampus, posisi waktu itu masih di asrama, langsung ke kampus, dan sama kampus dikasih fasilitas wifi, dijaga juga sama staff. Dan alhamdulillah waktu masuk ke tahap grand final, Cinta bilang ke staff waktu itu, ke Bu Ona sama Bu Kiki, Cinta bilang, ini Cinta belum ngasih nama instansi loh Bu. Oh berarti kamu ini tadi belum atas nama Universitas Ibrahimi? Belum, karena takut gak masuk di tahap grand final, jadinya kayak gak percaya diri aja gitu. Oh coba aja kamu maturkan ke bagian staf universitas. Dan alhamdulillah ketika sempat ada pembayaran juga kan di sana, responnya langsung baik. Oh jadi ini mengatasnamakan Unip ya. Jadi di grand finalnya di mana? Saya bilang di Surabaya. Oh berarti nanti ditemenin dari pihak kampus juga kan untuk berangkat ke sana. Dan responnya baik banget. Itu kayak jadi suatu yang culture shock gak sih? Ini didukung ya? Ini beneran mau berangkat ya gitu. Dan alhamdulillah dukungan dari kampus itu sangat besar sekali ya untuk Cinta. Baik Kak, lalu apa sih Kak tantangan dan stigma yang Kakak hadapi
yang notabene masih menjadi santri aktif mengikuti duta emansipasi ini, dan bagaimana cara Kak Cinta meyakinkan orang-orang di sekitar Kak Cinta kalau Kak Cinta tuh punya skill, punya passion, sehingga Kak Cinta tuh mampu mengikuti kompetisi ini, Kak? Kalau untuk meyakinkan secara lisan tuh mungkin masih takut ya, masih kayak nggak percaya diri aja. Tapi Cinta percaya dengan belajar, tentunya belajar, sering-sering baca juga, terus sering-sering nonton video. Kebetulan Cinta suka banget sama Najwa Shihab, tonton video-videonya Najwa Shihab yang emang konsisten banget ya dalam menyuarakan suara wanita. Ya kemudian meyakinkan diri sendiri dulu sih. Pokoknya kamu harus bisa membawa nama pesantren dan nama kampus tentunya dengan baik. Kalau tantangan sendiri, ya itu tadi, ketidakpercayaan diri, kayak nervous gitu gak sih, kalau apalagi udah go Jawa Timur ya. Dan kebetulan juga ketika Cinta dipanggil atau dinyatakan lolos, gak terlalu kayak minta dukungan dari teman sekitar sih, karena itulah takut malu-maluin gitu ya, takut ya ini kayaknya ini bisa nggak ya, ini beneran bisa nggak ya gitu. Jadi itu sih, apalagi ketika nyampe sana kan banyak banget kayak dari style, terus cara berbicara kita kan beda gitu ya, cara berbicara, terus habitnya juga beda sama siswa atau siswi atau mahasiswa yang hidup di lingkup sosial yang lebih luas gitu daripada di pesantren. Yang pertama, Cinta tuh susah banget pakai heels. Karena di sana kan ada kriteria harus memakai heels minimal 10 cm. Itu kayak, ya Allah ini, kita kan biasanya di sini pakai sandal swallow nggak sih? Kayak sandal biasa. Iya, ya, sandal flat gitu kan. Jadi ketika nyampe sana, ini disuruh pakai heels yang nggak pernah sama sekali pakai. Ya mungkin pernah pakainya wedges atau nggak heels yang tingginya mungkin 5 cm. Ini disuruh pakai heels yang ukuran 10 cm itu kayak jadi, ya Allah, takut gimana, takut tiba-tiba di atas panggung jatuh atau gimana, tahu kan ya. Dan itu sih juga kemarin sempet sebelum kita berangkat kan ada rundown acara sama sekalian ada dress code-nya juga. Dan ketika Cinta baca tuh ada dress code yang dimana kita itu diharuskan memakai celana jeans. Jadi ketika ini kan namanya duta emansipasi ya. Emansipasi, kebebasan, hak untuk memilih. Jadi Cinta tuh memberanikan diri di antara orang-orang yang pakai celana jeans, Cinta pakai rok sendiri. Dan itu ditegur sih enggak. Cuma panitia tuh kayak orang ini berani nih gitu. Ketika teman-teman juga menggunakan pose, kan setiap ada acara tuh kita ada dokumentasi gitu kan. Jadi Cinta tuh memang dipantau banget dari sini, tidak boleh menyalahi norma sebagai seorang santri. Karena kan pribadi utusan dari Skorjo kan, jadi nyampe sana ya harus tetap ikut aturan yang ada. Jadi di antara teman-teman yang pakai jeans, ada sebagian juga yang open veil kan. Jadi ya pede aja gitu, pakai rok, pakai kerudung menutup dada, ya udah pede-pede aja gitu. Karena kan kita masih tidak bisa menyalahi norma ya sebagai santri, itu sih. Lalu menurut Kak Cinta sendiri nih Kak, apa sih arti sebenarnya dari kata emansipasi itu Kak? Menurut Kak Cinta sendiri seperti apa? Emansipasi itu bukan tentang sekedar kesetaraan gender ya, tapi kebebasan untuk memilih. Sebenarnya perempuan nih, karena kita perempuan ya, kita bicara secara perempuan. Perempuan yang memilih dirinya untuk hanya terjun di ranah domestik, dalam artian dia tidak mau bekerja atau dia tidak mau melibatkan dirinya di dunia sosial, bukan dunia sosial, maksudnya keluar dari ranah domestik. Selagi itu adalah pilihan sejatinya, tanpa paksaan, itu adalah emansipasi sejati. Kita kan mikirnya emansipasi harus perempuan yang menjadi pemimpin, perempuan yang harus ada di depan, digembar-gemborkan untuk
perempuan-perempuan yang harus bisa setara dengan laki-laki. Ketika kita bicara soal kodrat sendiri aja, sebenarnya ada banyak persepsi di sini. Dari agama, dari sosial kah, atau banyak sekali. Dari agama saya, Cinta pernah sempat diskusi sama ketua kamar kemarin. Katanya begini, saya menemukan satu ayat dalam Al-Quran, insya Allah dalam surat At-Tolak, bahwa perempuan yang menyusui anaknya, suami aja wajib loh memberikan dia upah. Kenapa seperti itu, Kak? Ya karena gini loh, kalau misalnya dinalar lagi ya, kamu pernah dengar nggak sih di dalam agama Islam tugas mencuci baju, sebenarnya nih ya, mencuci baju, masak, ngurus rumah, itu tugasnya Pak? Laki-laki kan? Laki-laki kan? Iya. Ini saja berarti dalam hal menyusui saja perempuan itu tidak diwajibkan loh sebenarnya. Karena di sana disebutkan bahwa berilah upah kepada istri-istri kalian. Jadi sebenarnya mencari air susu saja itu tugasnya laki-laki. Karena tugas perempuan di dalam kodrat agama itu hanya 2, setahu Cinta ya. Nanti tolong ini ya kalau misalnya kurang, yaitu melayani suami dan mendidik anak. Itu sih. Jadi emansipasi sendiri memiliki makna yang cukup luas sekali. Sebenarnya dari kita pertama kali menginjakkan ke pondok pesantren ini tidak ada diskriminasi kan. Mau itu anak presiden, mau anak kiai, mau anak habib, tetap tidur di tempat yang sama. Nggak ada yang namanya, oh karena kamu anak presiden jadi kamu mendapat fasilitas AC dan mendapat fasilitas kasur berbeda dari santri lain, kan enggak. Jadi ketika Cinta telisik sendiri, makna emansipasi di pondok pesantren ini sendiri itu sudah ditanamkan sejak kita pertama kali menginjakkan ke pondok pesantren ini. Jadi tidak hanya bermakna kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki ya, gitu. Lalu menurut Kak Cinta sendiri, kita ya notabene sebagai santri, apa sih yang bisa kita kontribusikan untuk memajukan emansipasi di Indonesia? Kontribusi. Ketika berbicara soal kontribusi sendiri, mungkin karena kita santri, jadi kita punya 2 background, sosial dan agama. Dan kamu tahu kan, bahwa perempuan itu adalah madrasatul ula bagi anak-anaknya. Cinta pernah sempat baca sebuah quotes, jika kamu ingin menghancurkan suatu negara, maka hancurkan dulu perempuannya. Jika kamu melihat sebuah kesuksesan dari suatu negara, maka itu adalah berkat perempuannya. Karena kembali ke poin tadi, perempuan adalah madrasatul ula bagi anak-anaknya. Dan juga di dalam dunia psikologi, 80% kecerdasan seorang anak itu tergantung kepada ibunya. Dan 20% itu tergantung lingkungan. Jadi bukan berarti ayah tidak mempunyai peran apa-apa, tidak. Ya di 20% itu tadi, ayah itu mempunyai tanggung jawab untuk ikut dalam mendidik. Jadi kontribusi santri terhadap emansipasi itu sendiri sangat besar sekali ya. Selain kita mempunyai ya yang tadi background sosial dan agama yang semua orang tahu, namanya santri. Kita pasti tahu di saat kita mau terjun ke dunia sosial di luar dari lingkup pesantren, kita sudah tahu ini norma agamanya, ini dari pandangan ajaran agamanya ini benar enggak? Gitu sih. Baik Kak, seperti yang kita ketahui bahwa perempuan berpengaruh dalam zaman Rasulullah yang menjadi teladan emansipasi wanita ada banyak Kak, antara lain. Yang pertama ada Khadijah binti Khuwailid karena kecerdasan bisnisnya dan dukungannya pada dakwah Rasulullah. Dan juga ada Aisyah binti Abu Bakar yang cerdas dan berperan dalam ilmu agama. Ada juga Nusaibah binti Ka'ab al-Ansari karena keberaniannya di medan perang, serta ada juga Fatimah Az-Zahra yang penuh kelembutan dan kecerdasan. Dan di Indonesia kita juga punya Raden Ajeng Kartini.
beliau adalah sosok inspirasi emansipasi. Jadi siapa tokoh inspirasi kakak mungkin baik dari luar maupun dalam pesantren yang menjadi support system kakak untuk memacu prestasi kakak? Selain yang disebutkan tadi, Siti Aisyah juga selain cerdas dan berpendidikan, beliau juga sebagai perawi hadis terkemuka ya bagi umat muslim. Untuk sosok motivator dalam pesantren sendiri ada Ibu Nyai Sari Asadiyah tentunya. Dan untuk sosok inspirasi di luar pesantren, Cinta itu sangat mengidolakan kepada Najwa Shihab dan Kak Sherly. Kenapa, Kak? Karena selain beliau-beliau tuh kritis, cerdas, berpendidikan, cantik, beliau juga mempunyai satu langkah gebrakan yang konsisten gitu dalam menyuarakan suara perempuan gitu. Lalu bagaimana Kak pandangan Kak Cinta terhadap masa depan santri putri di Indonesia dan apa yang bisa kita berikan, apa kontribusi yang kita berikan untuk membangun masa depan bangsa dan negara, Kak? Sangat berperan sekali ya santri putri dalam membangun generasi bangsa yang berkualitas. Karena ya dari situ tadi, selain kita mempunyai background pendidikan di ranah sosial, kita juga mempunyai background pendidikan di ranah agama. Yang tentunya semua orang tahu, santri itu pasti mandiri ya. Santri itu pasti mandiri. Dari kita bangun jam 3 subuh sampai kita tidur di jam 10 bahkan jam 11 malam, itu semua terstruktur. Jadi setelah tidak langsung menjadi santri, selama kita menjadi santri, kita sudah mempunyai struktur kehidupan di sana. Jadi itu tidak menutup kemungkinan kita akan melahirkan generasi-generasi yang juga akan berpendidikan, yang juga akan berkualitas. Karena seperti yang saya bilang tadi, 80% kecerdasan seorang anak itu tergantung kepada kecerdasan ibunya. Baik Kak Cinta, mungkin ada pesan yang ingin Kakak sampaikan ke santri putri di seluruh Indonesia yang mungkin ragu Kak untuk mengembangkan potensi di luar pesantren. Sebelum saya ke podcast ini, saya memang sudah menyiapkan surat terbuka untuk santri di seluruh negeri. Berarti sudah ready dari dulu ya Kak? Iya, ready nggak ready sih ya. Oke, kebetulan saya bawa sih suratnya. Saya akan bacakan. Surat terbuka untuk santri. Hai santri, mungkin hari ini kamu masih disibukkan oleh pertanyaan di masa depan. Mungkin hari ini kamu masih diragukan oleh banyak tuntutan. Mungkin hari ini suaramu belum terdengar. Namun ada sebuah rahasia yang harus kamu tahu. Bahwa sebenarnya di negeri ini sedang menunggu langkahmu. Bahwa sebenarnya mereka mendamba maju karena pergerakanmu. Mungkin kamu sering mendengar banyak orang yang meremehkan atau merendahkan statusmu. Tapi ingatlah, semua itu tidak akan lantas untuk patahkan semangat juangmu. Karena dengan satu langkah maju dengan kekonsistenan akan sebuah potensi yang kamu perjuangkan, akan menciptakan sebuah perubahan besar sesuai harapan. Maka dari itu, jangan pernah ragu dan takut, tunjukkan bahwa kamu layak dan berhak untuk menjadi agen perubahan di negeri ini. Watch your thoughts, for they become your words. Watch your words, for they become your action. Watch your action, for they become your habits. Watch your habits, for they become your character. And watch your character, for them become your destiny. So, what do you think for them become? Masya Allah, semoga bisa sampai ya Kak, surat terbukanya ke relung hati para santri putri. Baik Kak, terakhir nih Kak, kalau Kak Cinta bisa memberi nasihat ke diri Kakak sendiri di masa lalu, apa sih yang ingin Kakak sampaikan? Hanya satu kata sih sebenarnya, terima kasih sudah berjuang sampai titik ini. Karena kegagalan yang saya alami di kehidupan sebelumnya, itu menjadi sebuah pelajaran dan menjadi sebuah motivasi untuk saya berdiri hingga titik ini. Masya Allah, sangat luar biasa dan inspiratif sekali ya perjalanan Kak Cinta menjadi Duta Emansipasi Jawa Timur 2025.
Baik Kak Cinta, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman dan juga edukasi. Semoga bisa menjadi motivasi untuk kita semua dalam berkarya mengejar cita-cita. Baik, untuk teman-teman pendengar PPS, semoga episode ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa untuk follow dan stay tune di episode-episode selanjutnya, karena kita akan terus menghadirkan kisah seru lainnya. Saya Ria Amelinda, pamit undur diri, sampai jumpa di podcast Pikiran Santri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.